Pak, hari ini serentak di seluruh Jakarta ada perlombaan MTQ tingkat gubernur. Itu dilaksanakan di setiap kelurahan-kelurahan. Di sini masuk kelurahannya apa? Cipinang. Nah, Cipinang. Nanti mulai jam 7, setengah 8 itu, dan wali kota Jakarta Timur kebetulan datangnya nanti ke kelurahan Jatinegara Kaum. Jadi itu ada dua perlombaan. Yang pertama untuk kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang lancar baca Quran, itu dinilainya hanya tajwid lancarnya dan makharijul huruf, bukan lagunya, bukan. Jadi bapak-bapak yang merasa lancar bisa ikut nanti di kelurahan sini gitu. Nanti kalau seleksinya masuk, pindah ke kecamatan tanggal 4 Juli. Kemudian kalau punya anak-anak kita, ya, anak kaderan kita yang di bawah umur 15 tahun ke bawah, nah, itu juga baca Quran yang tartil, itu suratnya mudah dari An-Nas sampai Al-Alaq gitu. Nah, ini serentak seluruh Jakarta, Pak. Sudah sampai belum informasinya ke sini? Belum ya, Pak. Saya kebetulan ketua LPTQ Kecamatan Pulau Gadung. Ya, kami sudah rapat dengan seluruh kesra-kesra se-7 kelurahan gitu. Kita himbau untuk biar menyeluruh gitu ya. Jadi boleh bisa ada nih, tadi Pak Imam sore enak, daftar aja ke situ. Ya. Bapak-bapak yang merasa baca Quran lancar bisa daftar ke situ ya. Ini serentak seluruh Jakarta. Jadi musabaqah, ya, piala gubernur gitu. Mudah-mudahan salah satu dari sini ada yang bisa berangkat umroh. Ya, dalam rangka membumikan Al-Quran. Jamaah yang berbahagia, tema kita hari ini saya ambil dari kitab Tariqus Siddiqin ila ridwan rabbil alamin. Jalan orang-orang yang siddiq kepada Allah menuju ridhonya Allah semesta alam. Minhaj salikin, temanya tentang manhaj. Manhaj ada tariqah, gaya hidup, cara orang-orang yang salik. Kata salikin itu dari kata salaka yasluku, salkan, bahwa salikun, orang yang sedang meniti menuju jalannya Allah. Setiap kita ini semua tentunya orang yang sedang menuju ridha Allah, ya, menuju cintanya Allah, menuju keberkahan Allah. Bagaimana manhaj orang-orang salikin ini? Yang pertama ada istilahnya man kanat bidayatuhu muhriqah kanat nihayatuhu musriqah. Orang yang di awal-awal perjalanannya itu dia mengalami sesuatu yang sangat berat. Artinya dia mujahadah 5 waktunya jangan sampai lepas, apalagi berjamaah. Mujahadah malamnya dia tahajud, mujahadah paginya dia duha, ya, mujahadah setiap harinya selalu dia baca Quran. Itu muhriqah namanya. Hari-harinya, waktu-waktunya enggak lepas daripada bersama Allah. Ya, anggota tubuhnya selalu dijaga, dipelihara jangan sampai maksiat. Itu muhriqah, dia disiplinkan dirinya selalu dalam kebaikan. Ya. Kanat nihayatuhu musyriqah. Nanti di akhirnya insyaallah akan dapat anugerah dari Allah, keberkahan dari Allah, ya, berbagai macam hadiah-hadiah dari Allah, hidayah, ilmu,
ketenangan batin gitu. Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah dalam menjaga syariatnya. Nah, bagaimana manhaj salikin? Ya. Yang pertama at-tahsinu bihusuli syariatil mutahharah. Dia selalu menjaga, ya, membentengi syariat Islam ini, syariat yang suci ini, ya, punya azimah yang kuat, punya keinginan yang kuat untuk selalu fi rodatil ma'iyyah, selalu kebersamaan bersama Allah. Kita mulai ya dari mulai bangun tidur misalnya, di situ ada syariat Allah, ada sunnah Nabi kita. Dan mulai bangun tidur, jamaah jangan lupa baca doa bangun tidur. Ya, apa Pak doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Mulai ya kehidupan awal dengan doa. Lalu jamaah ke toilet ada doanya juga, ya. Terus mau ke masjid, ya, berangkat dari rumah bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwata illa billah. Terus mulai ke masjid, masuk masjid, tadi bapak-bapak kaki kanan pakai kaki kiri, nah mulai kanan. Kalau tadi ada yang kesalahan ya besok jangan salah, baca doa masuk masjid. Lalu kata Nabi jangan duduk sebelum tahiyatul masjid. Ini kehidupan sehari-hari kita bersama sunnah nabawiyah, ya. Qobliyah dulu, tahiyatul masjid udah, kemudian tadi qobliyah subuh, terus begitu. Habis sholat ada zikir dulu sedikit, ya. Kenapa habis sholat perbuatan baik kita membaca tadi istighfar. Biasanya istighfar dibaca kalau kita habis berbuat salah, minta ampun. Tapi kenapa habis berbuat baik kita istighfar? Nah, di situ kita mengakui bahwa ketika kita menjalankan ibadah, sholat misalnya, kita takut merasa ada kurang sempurna namanya, merasa taksir dalam sholat kita, rukunya, sujudnya, tamakninanya, khusyuknya, menghadirkan hatinya, takut kurang. Makanya kita istighfar. Jadi istighfar minta ibadah, karena takut ibadahnya kurang sempurna. Ibadah itu ya kita jalankan harus ada 4 faktor. Pertama harus punya ilmu. Yang kedua, ilmu harus diamalkan. Ya, amal nggak cukup. Lalu yang ketiga, ikhlas. Ibadah itu perlu harus ada nilai ikhlas karena Allah. Ulama ngajarkan kita sebelum sholat bilang Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Ya Allah, engkaulah tujuan hidupku, ridhomu lah yang aku cari. Berilah kepadaku mahabbahmu, ma'rifatmu. Lalu bilang laka bika, karenamu ya Allah aku sholat. Nah, itu penting agar ibadah kita kagak ada niatan yang lain, ada riya, ada takabur, ada ujub. Lalu bika ya Allah, dengan sebab rahmatmu, keutamaanmu, kebaikanmu, karuniamu, kita bisa sholat, kita bisa ngaji. Karena tidak ada yang kita lakukan kecuali di situ ada yang namanya rahmat Allah. 3, belum cukup tadi, ilmu, amal, ikhlas. Nah, yang keempat bersedia khauf.
ada rasa takut selalu menyelimuti diri kita. Takut, ibadah kita tadi kurang sempurna. Ya, itu secara zahir dan batin kita harus begitu selalu. Lalu yang kelima ada harapan Allah, semoga ibadah kita Allah terima. Ya. Baik. Yang pertama jadi tahsinul bihusul syariah al-mutahharah. Dianjurkan kita untuk selalu menjaga ya syariat kita dalam keseharian kepada Allah. Kemudian datang waktu sholat subuh udah tadi, nanti zuhur harus dijaga selalu jangan sampai ketinggalan. Asar, maghrib, isya, ya 5 waktu dah. Kanat alal mu'minina kitaban mawqutan. Itu jaga betul-betul ya. Kemudian berhubungan dengan yang halal yang haram juga harus betul-betul peka. Jangan semaunya disambar aja ya. Mana yang subhat tinggalkan, apalagi yang haram. Itu yang pertama, manhaj salikin, selalu menjaga syariatnya kepada Allah. Dan orang muslim itu mukmin muslim ya. Apalagi tinggalkan rasa ihsannya, muraqabah musyahadah. Kemudian yang kedua, ma'rifatul azkar an-nabawiyah fil ahdatsil hayatiyah. Ya, orang-orang salik ilallah itu selalu dia mengetahui, memahami zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi. Maka zikir dibagi dua, ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Yang tadi saya sebutkan bangun tidur baca doa, itu zikir muqayyad. Ya, mau ke toilet baca doa, zikir muqayyad. Kita suami istri pengen dengerin istri kita, zikir muqayyad. Masuk masjid muqayyad. Nanti keluar masjid ada doanya lagi, zikir muqayyad namanya. Ya. Mau makan baca doa muqayyad. Pas betulan lagi turun hujan, wah ada doanya juga. Allahumma inna nas'aluka shayban nafi'an, zikir muqayyad. Artinya apa? Di setiap momen, di setiap perbuatan itu ada iringan zikir yang diajarkan oleh baginda Rasul. Ya, itu bahwa kita betul-betul ma'rifatul azkar. Ya. Nanti selesai ngaji, katanya jangan lupa ditutup dengan kafaratul majelis, itu zikir muqayyad. Nah, yang kedua ada zikir mutlak namanya. Zikir mutlak itu dibaca enggak mengenal waktu dan tempat. Hatinya selalu bersama Allah. Hatinya enggak pernah ghaflah. Setiap langkah selalu bermuatan zikir. Setiap napas tertarik bermuatan zikir. Nah itu. Ya. Walikulli harakat, di setiap gerakannya ada muatan zikir. Ya, jadi katanya lisannya harus penuh dengan zikiran. Jangan sampai katanya kita orang muslim lisannya manis dengan nilai-nilai keislaman, tapi ternyata perbuatannya tidak, atau sebaliknya. Jadi ma'rifatul azkar an-nabawiyah fil ahdas al-hayatiyah. Mau makan, mau keluar, udah keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah keluar, ngelihat rumah tetangga nih Pak, rumah tetangga lagi bangun rumah, renovasi rumah, ngecat rumah, atau kita lihat tetangga lagi ada yang baru beli mobil. Nah itu ada doanya juga. Agar apa? Agar di hati kita enggak cepat-cepat diselipin rasa iri, rasa dengki. Gitu.
Kata Nabi, apabila kita melihat nikmat yang ada pada orang lain, nah baca bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Itu apa yang dia zikir muqayyad ya. Kalau kagak langsung ada aja. Karena likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang dapat nikmat ada aja orang yang iri, yang dengki. Itu penyakit hati ya. Kemudian yang ketiga, orang yang manhaj salikin itu, orang-orang yang sedang menempuh jalan Allah, al-mat'amu al-halalu, berupaya Pak menjaga nih Pak, kalau bapak-bapak ingin wusul kepada Allah, yang mendapatkan cinta ridha Allah, ini sisi makanan harus diperhatikan. Jangan yang penting makan apa aja, dari sumber yang mana aja, ya, yang halal jadi, yang haram jadi, yang syubhat jadi juga, jangan. Ya, katanya ba'da syari'ati wal adhkar la budda an ahkumal asla al awwal. Ya, setelah kita tadi memahami, mengetahui ya zikir-zikiran, ya, berikutnya adalah harus berupaya semua yang masuk ke dalam tubuh kita harus yang halal. Likulli syai'in asasun, segala sesuatu itu ada pondasinya. Wa asasu hadzal din al-mat'amul halal. Dan dasar agama Islam ini adalah makanan yang halal. Ya. Gimana seandainya pernah masuk di perut kita ya barang-barang yang haram, yang syubhat. Ya maka kalau ada waktu beristighfar, pegang perutnya lah. Ya istighfar. Ya minta sama Allah agar dibersihkan perutnya daripada barang-barang yang halal, yang haram dan yang syubhat. Katanya warubba luqmati haramin ya'khudhal insanu la yulqa laha balan la yataqabbal minhu amalan. Kalau kita makan barang-barang yang haram masuk ke dalam perut kita, itu selama 40 hari ibadah kita Allah enggak terima tuh. Makanya dulu ada orang berdoa ibarat saking khusyuknya, berkata ya Allah minta, doanya sampai nangis lah ya. Tapi bagaimana Allah kabulkan doanya sementara makanannya haram, baju yang dia pakai bersumber dari yang haram ya. Perut katanya yang kekenyangan, makan kebanyakan, kalau bahasa Betawinya meleker, sampai nggak bisa napas. Ya, diisi dengan makanan yang halal itu katanya perut yang paling jelek katanya. Apalagi kalau diisi dengan barang yang haram. Yang halal aja kalau kebanyakan kagak bagus. Apalagi sumbernya yang haram. Gitu ya. Kemudian dikuatkan la yakunur rajulu minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadran mimma ba'sa bihi. Tidaklah seorang laki-laki di antara orang-orang yang bertakwa hingga dia meninggalkan sesuatu yang bukan miliknya, sesuatu yang enggak pantas masuk ke dalam perutnya. Gitu. Harus betul-betul sensitif, diperhatikan betul-betul jangan sampai masuk barang-barang yang haram ke dalam perut kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah menguatkan lagi, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Ya.
Rasul juga berarti khitabnya kepada kita orang-orang mukmin. Kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Makanlah ya dari makanan-makanan yang bersumber yang baik-baik, maksudnya halal. Wa'malu salihan, dan berbuat amal salih. Inni bima ta'maluna alim. Asalnya inni alimum bima ta'malun. Kata Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang Anda lakukan. Kemudian di ayat lain mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang thayyibat, dari yang baik-baik, ay minal halal, apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika hanya kepadanya lah kita menyembah Allah. Ya, disarahkan oleh muallif matayyibat, apa itu makanan yang tayyib, yang baik. Katanya hiyal halalu, makanan yang halal, bersumber dari yang halal. Ai la budda wa an takuna min tariqi halalin, cara usahanya halal. Ya, dagangnya juga dengan cara yang benar, yang baik. Wala takunu min sarqatin, bukan bersumber dari yang mencuri katanya. Wala min gishin, atau juga bersumber daripada nipu. Nah, ini banyak orang-orang yang menghasilkan rezekinya dari cara nipu. Nipu juga haram, Pak. Ya. Wala an tariqi sayfil haya. Ya, bukan juga dengan cara yang kagak tahu malu, ya, dengan cara-cara yang kagak bener lah. Gitu. Wa hadzal mal la hurmatan fihi idza qala li hati khamsa wa ana utihi 10. Ada istilahnya, ya, orang-orang yang ini, udah sini tuker nih, saya kasih Anda 5.000, kasih saya 10.000. Nah, saya ngasih uang 5.000, dipulangin, kemudian harus kita ganti 10.000. Nah, ini kan 5.000 dia tukar uangnya, gitu ya. Kemudian yang keempat, manhaj orang-orang salikin ilallah adalah husnul qiyami bi faraidillahi ta'ala, menjalankan kewajiban-kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Ada nilai kualitas, ya. Jadi jangan merasa puas cukup dengan yang ada ini, terus tingkatkan nilai ibadahnya. Mohon maaf, misalnya kita sampai hari ini kurang paham tentang Al-Fatihah, karena Al-Fatihah selalu kita baca dalam sholat. La sholata liman la fatihah. Orang tidak sah dianggap sholatnya kalau kagak baca Al-Fatihah. Maka latihan baca Al-Fatihah sebaik-baiknya. Udah baik, udah benar bacaannya, mulai memahami apa isi daripada Al-Fatihah. Ada dialog antara kita dengan Allah. Ya, ketika sholat kita merasakan annallaha wujudan hakikiyan, ada Allah yang sedang kita sembah. Kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Allah langsung nyautin tuh, Pak. Kata Allah, Pak, laqad hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Peserta bilang maliki yaumiddin, raja, Allah raja, diraja pada hari kiamat nanti. Apa kata Allah? Laqad amjadani abdi, hambaku sedang
mengagungkanku, membesarkanku. Jadi sholatnya ada munajat, ada dialog, betul-betul kita pahami. Ruku baca apa, pahamin bacaannya. Ya, sujud baca apa, pahamin bacaannya. Jadi mulai kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, ya, agar nilainya tambah baik. Ya Rasulullah, ma ahabbul a'mal ilallah, katanya. Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, amal-amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi, al-faraidu liwaqtiha. Di riwayat lain, as-salatu liwaqtiha. Ini al-faraidu liwaqtiha. Ya. Apa? Melaksanakan sholat pada waktunya. Nah, kita berupaya. Ya pokoknya kalau bisa duluin waktu ibadah. Ya kecuali hal-hal yang urgen. Kita di rumah sakit nggak bisa ditinggal. Ya. Selain itu upayakan penuhin dulu tuntutan Allah. Ada panggilan-panggilan harus kita duluin. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, manhaj para salik ilallah adalah at-taqarrubu ilallahi bin nawafil albir. Nah, ya. Orang-orang yang ingin sair ilallah itu berupaya dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Jadi jangan remehkan, itu mah sunnah aja. Qobliyah, ba'diyah, ditinggal gitu aja jangan. Duha, tahajud, bapak-bapak baca surat Al-Waqiah pada asar, itu jangan diremehkan. Mau tidur, sampai bisa baca Al-Muluk, itu jangan diremehkan. Al-Muluk kepanjangan, ya paling kata bacalah ayat kursi dan muawwidatan, Al-Falaq, An-Nas baca. Apa pas kita tidur itu ada penjagaan dari Allah, dipelihara kita. Ya, jadi banyak amal-amalan sunnah yang bisa kita dekat kepada Allah. Katanya innal asasa al-awwal huwa syariah. Fala budda an natahassana bi husni syariah. Dasar pertamanya adalah syariah. Maka kita harus membentengi diri kita dengan syariah. Ya. Al-asatsu tsani al-adhkar. Dasar yang kedua adalah zikir. Tadi ya, jangan remehkan zikir-zikir. Apalagi mau makan tuh Pak. Bagaimana kalau kagak hafal Kiai doa-doa Nabi gitu panjangnya? Paling tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Apa-apa Bismillah, 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 Bismillah. Ini kita mau bangun nih pada dibangun ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya itu ada babnya isti'anah, ada minta bantuan Allah. Kan kalau Allah kagak izinkan kita susah mau bangun. Ya, semuanya tahu. Bapak-bapak mau ngambil sesuatu, mau ngambil kunci mobil, Bismillah. Mau nyalain mobil, Bismillah. Mau naik motor, Bismillah. Ya Pak ya, biasakan begitu. Katanya segala sesuatu yang diawali dengan Bismillah, ya ada keberkahan. Ada kemudahan gitu, ya. Kemudian al-matam al-halal. Dasar yang ketiga, makanan yang masuk ke dalam mulut kita harus makanan yang halal. Yang keempat, al-faraidu fi mawaqitiha. Ya, upayakan sholat diutamakan pada waktunya, jangan sembarangan. Ada hadis qudsi mengatakan, ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma
taraktuhu alaihi. Ya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sebuah amal yang aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Ada orang, Pak, yang sunnah-sunnah getol, ini mau yang wajibnya balik. Yang bagusnya, Pak, yang 5 waktunya ini kata Imam Ghazali ini adalah modalnya, jangan sampai kurang. Di mana keuntungannya? Itu di rawatib. Salat sunnah ada yang rawatib, ada ghair rawatib. Kalau rawatib yang ba'diyah, qabliyah yang mengiringi waktu sholat. Ada yang ghair rawatib, ya, waktu duha, waktu tahajud. Nanti nih Pak, habis pengajian nih, ya pas waktu syuruk, pas itu sholat syuruk. Itu apa pahalanya? Dikasih pahala mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh. Tamah. Sekarang mau umroh, kalau paling kagak 25 juta ke atas. Ya, ini bapak-bapak bisa dapat pahala haji umroh terus. Ya, sholat subuh, wiridan, misalnya nggak ada pengajian ya, wiridan sampai syuruk, sholat dah 2 rakaat, baru pulang. Itu istiqomah begitu. Ya. Salat taubat. Nah, jalanin salat taubat. Kata Nabi, apabila seorang hamba melakukan satu kesalahan, langsunglah salat taubat. Salat tasbih. Ya, salat tasbih ada yang di masjid ini bimbing masyarakat. Gak bisa seminggu sekali, ajaklah sebulan sekali. Emang hadisnya begitu. Sebulan sekali nggak bisa, setahun sekali aja masyarakatnya selalu tahu tasbih. Kalau tasbih setahun sekali nggak bisa, seumur hidup sekali. Ya, karena membersihkan 10 dosa-dosa. Dosa awal, dosa akhir. Ya, dosa kecil, dosa besar. Dosa sengaja, dosa nggak disengaja. Ya, dan seterusnya. Wala yazalu 'abdi yatakarrabu ilayya bin nawfil, katanya, allati sayati dzikruha hatta uhibbahu. Tidaklah artinya seorang hambaku yang senantiasa dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan sunnah-sunnah, maka ya dia akan mendapatkan cintanya Allah, kasih sayang Allah. Jadi memang dalam ibadah ini kita bukan bapak-bapak ibadah pengen dapat mobil, buat rumah, enggak Pak. Ini namanya nikmat-nikmat ma'nawiyah. Ya, mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah, kasih sayang Allah. Nah, kalau dapat itu semuanya terasa nikmat, ya. Hadis penguatnya lagi dikatakan rakaatani bil laili khairun min alfi rakaatin bin nahar. 2 rakaat yang kita lakukan di malam hari, ya, kalau tahajud misalnya, itu khairun, lebih baik daripada alfi rakaatin bin nahar. Lebih baik daripada 2 rakaat, ya, lebih baik daripada 1000 rakaat yang kita lakukan di siang hari. Subhanallah. Ya, biasain niatin kalau lagi tidur, mau tidur nih, bilang, ya Allah bangunin saya, ya Allah nanti, ya Allah di waktu sahur, ya Allah. Sampai munajat 2 rakaat mah gitu. Kalau kuat tambahin 4 rakaat, kuat tambahin lagi 6 rakaat begitu. Ya. Wa raka'atani bil laili khairun minad dunya wa ma fiha, katanya. Dan 2 rakaat di malam hari itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Subhanallah tuh, ya. Wa man shalla bil laili wan nasu niyam, barang siapa yang salat di malam hari sementara tetangganya lagi pada tidur, saudara-saudaranya lagi pada tidur, dia bangun tuh, rufiat lahu yaumal kiamat al alam, dan nanti akan diangkat derajatnya dari kiamat.
Ya. Gitu ya. Enggak usah banyak-banyak, nanti kita tanya jawab aja. Kemudian fa idza kunta mut'aban fala yafutuka an tuaddi qabla an-naum. Bapak-bapak sudah istiqomah, misalnya satu hari satu juz, bacanya karena saking sibuknya hanya bisa baca pada isya misalnya. Kondisinya capek banget, itu capek banget, nggak keuber katanya, barangnya lagi capek banget. Ya upayakan tuh. Kalau tadi waktu pagi kagak bisa baca, atau zuhur nggak bisa baca, maghrib bisa baca, upayakan sebelum tidur baca Quran. Zikir pagi sore, katanya kalau nggak bisa baca waktu pagi, udah baca waktu duha. Zikir waktu sore, habis asar, nggak sempat asar, bacalah pada maghrib. Maghrib nggak bisa, upayakan sebelum tidur baca. Itu namanya kita indibat, ya, istiqomah. Dan al istiqomah khairun min alfi karamah. Ya. Kemudian puasa, ya. Dalam Islam kita mengenal puasa-puasa sunnah. Ya, Nabi ngajarin puasa hari Senin, hari Kamis. Nabi sumu tasihu. Puasalah Anda akan sehat. Ya, jalankan puasa Senin Kamis. Atau puasa Nabi Daud. Itu ada penelitian seorang ibu-ibu. Dia mulai puasa Daud dari umur 65 tahun. Itu diteliti itu tulang-tulang tubuhnya tambah sehat itu. Ya. Dengan berkah puasa Daud. Atau puasa 3 hari di setiap bulan. Orang menyebutnya puasa apa? Yaumil Bid. Tapi tanggalnya bukan tanggal kita, tanggalnya Qamariyah. Tanggal 13, 14, 15. Ya, insyaallah subuh tasihhu. Puasalah kalian, insyaallah sehat. Ya. Saumu syahril sabr ay Ramadan wa thalathatu ayyamin kulli syahri shaumud dahr kullu. Ada juga puasa 6 hari setelah puasa Ramadan. Apa namanya? Syawal. Nah, ini jangan sampai kita nggak kenal istilah-istilah ini gitu. Dan kalau sudah tahu diamalkan, dikerjakan, ya. Jangan sampai kita nggak punya. Kemudian yang keenam, istihdaru, katanya suratil mursyid. Artinya dalam hidup ini, bapak-bapak, belum bisa kita ya selalu muraqabah, musyahadah sama Allah langsung. Katanya hadirkanlah dalam hati kita di orang-orang yang kita muliakan. Apakah orang tua kita, guru kita, gitu. Kan bapak-bapak kalau kita kemana-mana ada orang tua kita, guru kita terasa hati-hati gitu. Mau bicara juga nggak sembarangan. Wah, ada orang tua nih, nggak sopan, apalagi membuat maksiat. Nah, kemana-mana hadirkan itu. Apa hikmahnya? Kata menghadirkan, kata istihdaru suratil, katanya menghadirkan ya wajah ayah kita, wajah guru kita, itu yamna'u waridatil hissi anil qalbi, akan mencegah datangnya ini ya penyakit-penyakit di dalam hati kita. Jadi nanti naik tuh kita muraqabahnya kepada Allah.
Selalu merasa kemana aja kita jalan, di mana saja kita berada, Allah selalu lihat kita. Katanya prinsipnya dua, selalu hadirkan hati. Yang pertama, di tempat-tempat yang Allah wajibkan, kita kagak boleh absen di situ. Paham ya? Di tempat-tempat yang diwajibkan, kita tidak boleh absen. Apa maksudnya? Jika 5 waktu ada terus diperiksa sama Allah, oh ada dia. Ramadan ada di situ. Ya. Zakat dia tunain ada di situ. Jadi di tiap tempat yang diwajibkan dia selalu hadir. Enggak pernah enggak ada. Yang kedua, katanya di tempat-tempat yang Allah benci, Allah kagak suka, upayakan kita kagak ada di situ. Ya, ghibah, namimah itu termasuk yang dibenci apa yang disukai Allah? Dibenci. Upayakan jangan sampai mulut kita ghibah. Dusta, jangan sampai mulut kita dusta. Hati kita nih selalu dipantau oleh Allah tuh. Ada istilah, ada qalbun, ada fuad, ada sir. Ya, yang paling dalam itu sir. Tempat majlahnya Allah, tempat syuhudnya Allah. Ya, itu sir yang paling dalam. Upayakan selalu sirnya itu bersama Allah. Gitu. Walaupun raganya kita bersama manusia. Kalau di bengkel sama besi, terus tiap hari kerjaannya emang di bengkel. Yang di kantor sama kertas saja administrasi, tapi hatinya bersama. Nah, itu upaya begitu. Ya, melatih dirinya agar selalu merasakan muraqabah, musyahadah. Nah, ini hikmahnya kalau kita selalu menghadirkan Allah dalam setiap ya waktu kita, setiap napas kita, gerakan kita. Insya Allah kita terbebas dari maksiat dan dosa. Kenapa terjadi maksiat, Pak? Karena kita matanya hanya mata, wah kagak ada orang terjadi. Entah aku katanya. Ya, pandangannya manusia aja kagak ke Allah itu. Padahal kalau selalu dilihat Allah, takut kita. Dalam makna ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarah dan lam takun tarinahu yarah. Sampai yang paling dalam ya apa nih? Lintasan pikiran, lintasan di dalam hati kita itu jaga betul. Ya, kenapa? Allah tahu. Khainatul ayun, Allah tahu. Kita berupaya agar menjadi muslim-muslim yang sejati, ya. Kemudian yang ketujuh, nah ini orang-orang yang sair ilallah, akhlakul fadilah. Nah, dia memiliki akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang utama, terutama kepada siapa? Ma'a zaujatihi, sama pasangannya, Pak, sama istrinya. Kita ambil istri kita itu dengan mitsaqan gharizah, dengan perjanjian yang besar itu. Menyebut nama Allah, menyebut nama Rasul. Ya, hormatin istri kita. Ya, Pak. Hormatin istri kita. Mana saya ada pertanyaan Pak Kiai, boleh enggak kalau sekali-sekali ngebentak istrinya? Pertanyaannya, boleh enggak sesekali ngebentak istrinya? Saya jawab, kalau bisa enggak ngebentak, bagusnya enggak ngebentak. Nabi bilang, ana khairukum li ahli. Saya orang yang paling terbaik kepada keluarga. Kecuali istri kita emang ya maksiat, dosa, harus kita didik ya dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua,
ini ya, kita berakhlak kepada anak-anak kita. Sama anak juga kita berakhlak. Artinya apa? Contohkan anak-anak kita yang baik-baik gitu. Nanti ada Islam ma'fil aba, ma'fil abna. Anak mah tergantung bapaknya katanya. Kata bapaknya, "Tong, jangan ngerokok ya." Nah bapaknya tiap ngerokok, terus dia lihat tiap hari. Anak nyontoh, anak ngikutin. Kata bapaknya, "Nak, setiap azan langsung berangkat ke masjid, musola." Bapaknya nonton TV aja, nggak susah. Ya, harus ada keteladanan di rumah kita. Contohin. Habis sholat zikir ya. Dilihatin bapaknya habis sholat nggak pernah zikir. Ya nggak ada keteladanan. Ya, ada 3 faktor dalam membentuk kepribadian. Pertama, ya orang tua. Kedua, lembaga pendidikan. Jangan salah naruh anaknya dalam pendidikan. Yang ketiga, lingkungan. Karena lingkungan ya pengaruhnya sangat dahsyat. Kita kemarin dengar ya berita di media, ada manusia yang bukan manusia, itu mah setan kata saya. Sampai nyekap orang sampai 3 tahun lamanya, bibirnya dipotongin, matanya dicongkelin gitu. Itu hatinya mana itu? Dan manusia sampai segitunya itu. Ya, jauh daripada ilmu, daripada akhlak, ya. Yang ketiga, yang terakhir, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada kerabat, ya, dijaga. Ya, bagaimana kita bertetangga? Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah ya tetangganya, apalagi kerabatnya, ya, apalagi saudara-saudaranya. Yang terakhir, wasiat. Orang saleh selalu berwasiat ya kepada keluarganya. Bahkan dulu katanya sebelum tidur dia ditulis tuh. Yang tahu kita tidur atau oleh cabut nyawanya lagi kita tidur. Ya, tapi pas dibangun di bantal sudah ada. Kalau zaman sekarang kita sudah ada notaris biar aman, biar keluarga kagak berantem, dinotariskan, diwasiatkan. Ya, atau kita bikinnya tulis. Ini penting wasiat. Ya, wasiat merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Kita mau pergi haji, kan orang pergi haji itu ada yang pulang, ada yang kagak pulang. Pergi jauh, wasiat. Bilang sama anak-anaknya, itu di samping ada tanah, itu tanah tetangga jangan dijual. Iya, wasiat, dia pesan-pesan sama anak kita, keluarga kita. Ya, jamaah, demikianlah 7 hal yang menjadi manhaj orang-orang salihin, manhaj orang-orang yang ingin sair ilallah. Semoga bisa diamalkan buat kita menjadi seorang muslim yang baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai halal dan haram yang tadi Pak Kiai jelaskan dari makanan